Pemirsa apa kabar? Kita jumpa lagi dalam tayangan TV Magazine, tayangan 60 menit yang mengupas fakta dalam format berita dan feature. Sepanjang tahun 2005 begitu banyak peristiwa yang terjadi. Kami pun turut meliput dan mereportasenya dengan prinsip jurnalisme berimbang. Kami memantau kecenderungan itu baik yang sedang hangat di masyarakat ataupun tren yang terjadi di petinggi bangsa kita. Ya, TV Magazine hadir untuk memantau dan menginformasikan berbagai berita, kecenderungan aktual dan faktual di negeri ini. Konsepnya majalah yang divisualkan ke TV, tidak hanya yang terjadi di tengah masyarakat, tapi juga di balik dinding istana. Jangan khawatir, karena kami hadir untuk menebar kebaikan bagi semua. Kabar dari istana, rubrik tetap kami yang menyingkap nukilan di balik berita yang berasal dari dinding istana. Tanpa bermaksud memberi pemakluman, pemerintah SBY tahun pertama ini bekerja dalam kondisi sangat berat. Gempa bumi, tsunami yang melanda Aceh membuat konsentrasi pemerintah terkuras ke Serambi Mekah. Belum beres soal Aceh, harga minyak dunia melangit, memukul anggaran negara dan nilai tukar rupiah. Harapan saya pada pemerintahan SBY supaya harga BBM dan harga barang jangan naik terus. Harapan saya pada pemerintahan SBY di tahun 2006 ini tidak banyaknya PHK dan banyaknya lowongan pekerjaan. Di tengah jepitan harga minyak, bom kembali menyalak di Bali, membuat turis enggan datang. Pariwisata pingsan dan ekonomi kecipratan serpihan buruknya. Pemerintahan adalah bagaimana terciptanya suasana industri ya, tentunya karena kami bergerak di bidang industri ini berjalan dengan baik. Tentunya adalah harus situasi keamanan, situasi ini semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Sehingga dengan demikian masyarakat, para pengusaha bisa berusaha dengan baik. Itu saja intinya. Ya, tentunya kami minta mungkin lebih tegas, lebih tapi saya salut lah, lebih elegan dan segalanya, sehingga rakyat semakin cinta kepada beliau. Setahun pemerintahan SBY berhasil meredam pertumpahan darah di Aceh lewat perjanjian Helsinki antara pemerintah RI GAM berdamai. Usaha rehabilitasi rencana tsunami Aceh merupakan program yang menunjukkan keseriusan pemerintah. Saya berharap semoga di tahun 2006 ini bencana Indonesia tidak ada lagi, dan saya berharap Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala bisa lebih berfokus kepada ekonomi yang selama ini tersita. Setahun ini juga ditandai dengan pembongkaran korupsi di banyak instansi. Harapan besar pun muncul. Pasangan bermoto "Bersama Kita Bisa" membawa kita ke arah yang lebih baik, termasuk dalam hal ekonomi. Penangkapan terhadap teroris Dr. Azhari di Malang, Jawa Timur seolah menjadi kado di penghujung tahun 2005 ini. Bagaimanakah masyarakat berharap pada SBY di tahun 2006 ini? Gimana ya, kalau menurut saya SBY itu bagus, soalnya dia disiplin banget. Dan harapan saya buat 2006, ya mudah-mudahan aja Indonesia bisa jadi negara maju, nggak berkembang lagi gitu. Saya CSNS mewakili rakyat, lebih tajam lagi mewakili suara orang muda. Berharap sekali dengan kepemimpinan seorang SBY selaku Presiden Republik Indonesia yang secara langsung dipilih oleh rakyat, termasuk saya yang memilihnya. Semoga Pak SBY akan sehat sehingga apa yang telah dicita-citakan di 2006 ini akan berjalan dengan baik. Catatan kecil saja dari saya berharap SBY harus lebih ganas, lebih terengginas, lebih bernas, sehingga negara Indonesia yang begitu heterogen, berbagai budaya, berbagai adat istiadat, berbagai karakter bangsa, berbagai karakter manusianya, dari preman sampai santri, bisa ditata, bisa dimanage dengan baik. Negeri ini harus dipegang oleh tangan besi
tangan besi yang santun, bersih seperti SBY. Hanya jiwa militer SBY perlu sekali ditonjolkan dalam kepemimpinan ini. Sama menurut gue tuh pemerintahan SBY udah bagus. Koruptor-koruptor juga udah pada ditangkepin. Terus kritik-kritik gue, harga BBM diturunin sama harga bensin. Udah mahal banget, premium sumpah. Terus jangan kebanyakan sweeping, udah itu aja. Pemirsa, TV Magazine memang mengajak kita berpikir jernih. Bila kami mengupas cerita atau berita, tanpa tendensi, prasangka, bukan pula gosip. Kalaupun kami mengupas peristiwa, kami mengupasnya dari sisi lain, yang tak dibahas oleh media massa lain. TV Magazine dikemas dan diproduksi oleh kantor berita TV yang kemudian disiarkan di QTV dan TV Suara. Dirilai di 12 stasiun TV daerah di dalam jaringannya. Di era keterbukaan ini, TV Magazine menjadi media alternatif di saat masyarakat sudah butuh informasi yang sangat cepat, lengkap, dan terfokus. Sebuah media komunikasi dan informasi layar kaca bagi Anda yang memang sudah jenuh dengan berita-berita yang ada saat ini. Tak hanya itu, TV Magazine juga mengupas sisi lain dari seorang tokoh di luar aktivitasnya yang padat. Tidak terkecuali cerita atau biografi sukses sang tokoh. Tokoh yang kami pilih pasti keren. Dia bisa tokoh yang sedang in atau mungkin sudah lama tak terdengar kabar beritanya. Cerita sang tokoh akan ditampilkan penuh warna, bukan hanya sepak terjangnya, namun juga gaya hidupnya. Hendardi, pria berkumis lebat ini beberapa waktu lalu beritanya hampir tidak pernah putus di media massa. Wartawan bertanya, aktivis ini menjawab hal apa saja. Aktivis PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia itu kembali muncul di publik televisi atau di beberapa media massa ketika aktivis HAM Munir terbunuh. Sejak Soeharto lengser, Hendardi tetap dengan sikapnya yang idealis. Alumnus LBH yang kemudian mendirikan PBHI itu tetap pelit bicara masalah pribadinya. Ya, kalau kesempatan namanya dengar musik atau nonton televisi itu udah satu kesempatan yang buat saya sangat istimewa itu, ya. Hampir tidak ada, boleh katakan saya tidak punya waktu di rumah untuk itu, ya. Lebih banyak saya pulang biasanya tengah malam dan kemudian kalaupun dengar musik ya hanya sebentar terus ketiduran. Tapi kalau televisi ya boleh katakan hampir nggak pernah. Makanya kalau orang bicarakan acara di televisi saya nggak ngerti. Kecuali mungkin berita-berita itu pun malam baru saya dengar, gitu ya. Jadi kalau di dalam konteks itu dengar musik atau berita itu lebih banyak saya di mobil sebetulnya dengan radio atau tape ya. Dan ya memang juga waktu untuk anak saya ada 2, laki-laki dua-duanya. Ini masih kecil-kecil, belum terlalu besar sebetulnya. Ya konsekuensinya mereka memang tidak banyak berkumpul dengan bapaknya, kecuali mungkin saya sering sempatkan hari Sabtu Minggu, tapi itu pun kadang seringkali banyak acara di luar kota dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka bisa mengerti dan tetap dekat dengan bapaknya. Saya kira ini juga anugerah buat saya. Memiliki pembawaan yang serius dan kaku, kolektor buku ini cukup gencar menyoroti lembaga peradilan mengembalikan pengertian HAM yang sesungguhnya. Lelaki yang selalu tampak rapi dan serasi itu selalu vokal di setiap pernyataannya, kritis dan bernas.
Ia seperti mengerti apa yang terjadi di balik sebuah kebijakan atau peristiwa. Apalagi saat pria kelahiran Jakarta 13 Oktober 1967 ini bicara pelanggaran HAM dan bicara yang berbau politik. Ya, sebetulnya organisasi ini didirikan, kita nggak bisa lepas dari satu konteks sejarah perseteruan, ya boleh katakan di LBH sendiri. Sehingga sebagian orang di LBH, saya, Mulyana Wekusuma, Luhut Pangaribuan, dan beberapa Beni Harman, ya dan beberapa kawan lain, itu kemudian eksodus dan mendirikan lembaga ini. Lembaga PBHI ini bukan satu lembaga yang sebetulnya mudah, ya, karena pada waktu itu boleh katakan dari perseteruan itu kami melakukan eksodus, kami tidak memiliki modal apapun sebetulnya untuk mendirikan lembaga baru ini, hanya modal satu semangat dan idealisme atas pikiran-pikiran kami yang mungkin tidak tertampung pada waktu itu di LBH. Ya, dan kami mendirikan, ya sangat kebetulan bahwa kami kemudian memperoleh bantuan dari beberapa orang yang sebetulnya tidak mengenal kami tetapi bersimpati terhadap kami. Dan kemudian meminjamkan satu ruangan di Cikini, ya, tanpa kami membayar kontraknya, kami hanya membayar air, listrik dan telepon, ya, dan itu berlangsung selama 7-8 tahun kami ini, ya. Dan sekarang ya kami bersyukur bahwa di dalam perjalanannya kita mulai banyak dipercaya oleh masyarakat, begitu juga lembaga-lembaga donor mulai mempercayai kami, ya, dan kami bisa memperoleh bantuan lah katakan yang mencukupi dan mulai berkembang, ya. Kami sekarang bisa mengontrak ruko ini 4 lantai untuk operasionalisasi kantor ini, dan juga ada 9 dan bahkan mau 10 wilayah perhimpunan wilayah kami dirikan di berbagai provinsi, ya. Itu satu perkembangan yang saya kira cukup pesat, ya. Dan ya saya sendiri memang ketika saya memimpin organisasi ini tidak sampai menikmati katakanlah bantuan-bantuan yang mencukupi, ya. Boleh katakan kami dulu tidak bergaji lah di organisasi itu dan tidak beronor dan harus bekerja dengan idealisme ini. Diteror, diancam, bukan lagi yang ditakutkan. Dan kini setelah orang bebas bersuara, bunyi suara Hendardi masih bisa dibedakan, sebagaimana ketika Hendardi mengungkap kerusuhan Mei 1998. Anak saya masih kecil-kecil, tapi ya mereka mulai tahu juga kan. Jadi hal-hal itu, apalagi ya untung bahwa belakangan ini tidak terlampau sudah mulai surut lah. Tapi dulu-dulu itu kan seperti satu makanan sehari-hari, ya. Hal itu kita alami dari mulai orang menteror lewat telepon sampai dia menimpuki rumah saya pagi-pagi, sampai dia mengempesi ban mobil saya atau merampok rumah saya dan sebagainya. Itu sudah terjadi pada diri saya, atau mengancam membunuh, diinterogasi di badan intelijen dan sebagainya. Itu kan sudah suatu ini. Kalau itu saya yang menghadapi, bukan saya tidak takut, semua manusia ada takutnya. Tapi karena pengalaman-pengalaman itu, saya kira buat diri saya sendiri itu semacam exercise yang terus-menerus, dan itu saya sudah punya rumusan bahwa hal yang paling penting di dalam kita menghadapi hal semacam itu adalah melawan ketakutan pada diri kita sendiri. Dan itu alhamdulillah masih bisa saya lalui. Tetapi itu kan akan sulit kalau misalnya keluarga yang mengalami hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal itulah yang mungkin pengalaman-pengalaman yang duka, ya, tapi yang tidak mudah dilupakan. Saya kira buat organisasi semacam ini belum terlampau lama, tapi satu waktu untuk menentukan satu masa depan yang lebih konkret, ya. Dan apalagi organisasi ini kan organisasi perkumpulan, ya. Sejauh ini sudah kira-kira 1.200 anggota, ya, 1.200 anggota yang berhimpun di dalam PBHI, ya, dari berbagai tempat di Indonesia ini. Ya ada juga beberapa yang di luar negeri, tapi itu warga negara Indonesia.
Dan kami mengambil tema waktu itu ulang tahun kemarin ini adalah dari anggota untuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Ini mengasumsikan ya dua hal yang dua concern kami. Pertama adalah mulai mengaktifkan anggota yang tersebar dan mulai banyak, dan bagaimana organisasi ini bisa berjalan dari, oleh, dan untuk anggota. Dan kemudian juga menyangkut korban pelanggaran hak asasi manusia adalah dalam konteks concern kami terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi ini concern terhadap usaha-usaha perjuangan dari korban-korban pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dan ya organisasi ini tumbuh, saya kira alhamdulillah tumbuh secara baik. Maksud saya sudah terjadi pergantian kepemimpinan. Saya sendiri juga sudah tidak banyak aktif di sini ya. Karena organisasi sudah terjadi peralihan kepemimpinan. Sekarang Johnson Panjaitan menjadi ketua setelah saya hampir 8 tahun saya kira memegang tampuk organisasi ini, dan sekarang saya menjadi semacam ketua badan legislatifnya, ketua majelis anggota istilahnya ya. Dan ini sudah beralih ke tangan-tangan yang lebih muda, dan kita berharap tentu saja organisasi PBHI ini yang memperjuangkan penghormatan atas hak asasi manusia akan lebih maju ya, dan lebih memberikan harapan-harapan banyak kepada masyarakat. Keprihatinannya bersumber dari masalah hukum yang senantiasa berbasis pada kepentingan politik, terutama kepentingan pemerintah. Kendati kita berbeda ya, sebetulnya kendati kita berbeda, tetapi semua orang itu sama ya. Baik dia berbeda dalam agama atau etnik atau apapun ya, itu harus diperlakukan sama ya. Itu saya kira itu juga ada di dalam falsafah bangsa kita dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetapi satu ya. Itu yang sebetulnya di dalam pemahaman kita. Karena itu sebenarnya bangsa ini nggak perlu bertempur karena berbeda. Justru kita sejarah bangsa ini bisa terbentuk karena perbedaan-perbedaan ya. Dengan itu kita bersatu ya. Dengan itu pula kita melawan penjajahan dengan perbedaan-perbedaan. Tapi bukan kemudian perbedaan itu dijadikan alasan untuk kita tercerai-berai, kita terpecah-pecah. Itu yang kita tidak kendaki. Jadi setara akan bergerak di dalam isu-isu itu, baik dalam bidang kajian-kajian maupun nanti di advokasi atau campaign ya. Kan berbagai kasus real kita lihat, kasus Poso, kasus pembakaran gereja. Penikmat kopi pahit ini memang kini hidupnya tak sepahit kopi itu lagi. Pengacara Sanana Gusmau yang sempat menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB tahun 1981 dan 1982 itu tak semiskin ketika ia aktif di Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Waktu itu seiring gerakan mahasiswa, kuliahnya pun Senin Kamis. Hendardi sekarang punya banyak klien, berangkat pagi pulang pagi dini hari. Banyak yang menyebut aktivis ini beralih menjadi pengacara yang usaha dan lobinya kadang di hotel-hotel. Benarkah? Saya kira nggak betul lah bahwa saya banyak di hotel atau di lobi-lobi hotel begini. Kalaupun itu pasti ada keperluannya, pasti ada bertemu dengan orang dalam satu gagasan atau keperluan. Tapi intinya memang saya sekarang ini memang tidak terlampau sibuk di PBHI ya. Boleh katakan saya hanya datang kalau ada rapat-rapat majelis anggota, dan itu sebulan sekali saja sudah untung gitu sebetulnya. Ya lebih banyak pekerjaan-pekerjaan saya itu saya memang mengurusi atau juga menjadi badan pendiri di beberapa organisasi lain ya. Misalnya di Yayasan Loser yang mengurus kawasan hutan lindung Loser ya. Juga di Imparsial saya juga menjadi badan pendiri, juga di beberapa organisasi lain gitu saya menjadi beberapa badan pendiri. Jadi banyak urusannya memang ke sana kemari. Tapi yang saya fokus sekarang belakangan memang saya sedang mencoba menggagas bersama beberapa orang, mengingat juga
problem-problem di Indonesia yang semakin mengedepan menyangkut pluralisme ini, satu lembaga yang akan bergerak di bidang pluralisme, ya. Kita melihat pluralisme sebagai semacam suatu, bukan sekedar suatu fakta yang ada, tetapi sebagai suatu kebutuhan, ya, bagi masyarakat ini untuk satu cita-cita yang harus satu cita-cita dan satu kebutuhan masyarakat untuk dijaga bersama, ya, bukan lagi sesuatu yang seolah-olah ini satu fakta atau satu hal yang sudah terberikan begitu saja, tetapi sesuatu yang memang harus diperjuangkan bersama, keberadaan pluralisme, pluralitas dari kita sendiri sini. Nah, untuk itu kami, saya bersama beberapa tokoh, Abdurrahman Wahid, kemudian juga Asyumardi Arsa, Romo Beni Susetio, ada Pramono Anung, ada saudara Rahlana Sidik, ya, atau Rocky Gerung dan beberapa teman-teman lain, itu mendirikan, mencoba menggagas pendirian lembaga setara, ya, ini setara institut, ya, ini juga bentuknya satu perkumpulan, ya, yang mengambil isu-isu tentang pluralisme, ya, yang akan bergerak di bidang pluralisme, menyangkut isu-isu pluralisme. Pluralisme itu pengertiannya tentu saja tidak menyangkut sekedar agama, perbedaan agama atau tapi juga etnik, dan berbagai perbedaan-perbedaan itu. Di sela-sela kesibukannya menggeluti dunia hukum selama 21 tahun lebih, Hendardi mengaku kesibukan-kesibukan itu sungguh menguras waktunya, apalagi dengan segala resiko pekerjaannya yang sangat melelahkan. Kesibukan yang, ya, boleh katakan sebetulnya saya lebih pengen istirahat lebih banyak waktu gitu setelah dari PBHI. Karena PBHI makan waktu saya 8 tahun, ya, boleh katakan. Sebelumnya saya di LBH itu 13 tahun. Jadi otomatis hampir 21 tahun, ya. Saya berada di dalam satu bidang yang sama, mengurus hal yang sama, dan itu meletihkan, ya, dengan begitu banyak risiko-risiko di dalam pekerjaan-pekerjaan ini, ya. Jadi saya sebetulnya pengen istirahat, pengen cari satu pekerjaan baru mungkin yang lebih ini, tetapi nampaknya 21 tahun itu juga menggiring saya untuk nggak mungkin lari dari wilayah yang saya geluti selama ini, ya. Saya akan ditarik-tarik terus pada wilayah itu. Karena itu ini juga setara ini sebetulnya bukan murni gagasan saya sendiri, tapi dari beberapa orang yang mendesakkan saya untuk mendirikan lembaga semacam ini. Gitu. Jadi saya kira ini memang, ya, sehingga waktu saya beristirahat, waktu saya untuk sebetulnya merenggangkan urat-urat saraf nampaknya belum bisa dicapai pada waktu-waktu sekarang. Jadi harus kembali kepada pekerjaan-pekerjaan yang saya kira mungkin serupa tapi tak sama, ya, dengan apa yang kita lakukan di PBHI atau di LBH pada waktu-waktu lalu, ya. Pemirsa, setelah kita mengetahui sosok Hendardi yang kini aktif di LSM Setara, kini mari kita simak liputan kami tentang pengusaha sukses. Ia punya gaya hidup yang unik dan menarik. Haji Muhammad Idris Laina. Ia optimis keadaan bisnis menjadi baik di tahun 2006 ini. Apa yang membuat pemilik Laina Group ini tak ngoyo dalam hidupnya? Di sela-sela kesibukannya, Idris masih bisa saja berkaraoke bersama istri tercintanya. Inilah wawancara yang akrab berlangsung di kantornya di Gedung Laina, di ruangan bernuansa merah marun yang tertata apik, terdapat ruang tidur dan juga ruang santai. Pemirsa, mari kita simak liputannya. Terjun di bisnis jasa tenaga kerja bagi Insinyur HM Idris Laina adalah kecelakaan dalam tanda kutip.
Alumnus Teknik Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil ini merasa pekerjaannya tak relevan dengan yang dipelajarinya di bangku kuliah. Nah, jadi saya lahir di kampung, namanya Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir di Riau. Lahir di sana, saya kuliah sampai SMA di sana, kemudian SMP di sana. Tapi karena di kampung saya itu tidak ada SMA, pada saat itu setiap anak-anak yang sudah lulus SMP, mereka harus keluar dari kampung itu. Ada yang memilih pergi ke Pekanbaru, ada yang pergi ke Jambi, yang dekat-dekat kota-kota yang dekat dari situ. Nah, kebetulan orang tua saya memilih anak-anaknya supaya ke Jakarta. Jadi kita ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah di Jakarta, kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, sambil kuliah saya mencoba berbisnis gitu. Asalnya jadi salesman kursi sampai akhirnya jiwa entrepreneur saya. Saya kebetulan ambil Fakultas Teknik Sipil Perencanaan yang sebetulnya memberi peluang banyak orang untuk bekerja sambil bersekolah sambil bekerja, karena arsitek itu kan bisa menggambar. Itu begitu mereka kuliah, itu bisa diimplementasikan dalam sehari-hari, bahkan bisa dimanfaatkan dalam pekerjaan. Nah, oleh karena itu ketika saya di semester 4 saja, saya sudah menerima gambar. Bahkan saya ketika semester 6 sudah menjadi pengawas proyek di jalan tol menuju airport. Bahkan pembangunan Bandara Soekarno-Hatta dari awal, Bandara 1 itu saya sudah dilibatkan lah kecil-kecilan sebagai pengawas di lapangan. Membuka usaha pada tahun 1989, Idris Laena melihat potensi yang besar dari tenaga kerja Indonesia. Langkah bisnisnya pun sangat mencengangkan. Naluri bisnisnya tajam, dari sekian banyak peluang ia bisa mencium bisnis yang belum dipikirkan orang lain. Jadi saya memulai usaha itu sekitar tahun 1989. Jadi asal muasalnya itu adalah saya masih mahasiswa. Jadi saya itu jiwanya pemberontak dari dulu. Saya senang berorganisasi, saya aktif di berbagai organisasi. Nah, jadi di organisasi itu memang banyak menggembleng jiwa kemandirian saya, sehingga ketika saya SMA, saya sudah menjadi pengurus OSIS. Nah, ketika kuliah, kebiasaan itu terbawa-bawa, sehingga akhirnya saya kuliah itu malah tidak seperti teman-teman yang lain yang bisa cepat selesai. Tetapi saya punya satu hal yang mungkin tidak bisa orang lain lakukan. Ketika saya mulai kuliah, saya sudah mulai usaha. Saya jual kursi, saya kemana-mana jadi salesman kursi, dan itu cukup menggembleng jiwa saya sehingga bisa mandiri gitu. Pada tahun 1998 saya mendirikan perusahaan yang bergerak pada saat itu di bidang penempatan tenaga kerja. Terobosan pria kelahiran Riau ini adalah dengan membangun pelatihan buat TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Perusahaannya memberikan pelayanan yang terintegrasi. Ia menempatkan diri di antara orang yang mencari kerja dan majikan di luar negeri, yang diberangkatkan dan yang meminta TKI diberikan tenaga dengan kualitas yang sangat diinginkan. Sibuk? Tentu saja. Maka bos Lainako Group ini jarang pulang ke rumah. Di kantornya sudah tersedia berbagai fasilitas. Terdapat ruang khusus buat istirahat yang dilengkapi dengan tempat tidur sampai ruang lain di mana tersedia peralatan karaoke. Halo. Sebagai pengusaha tentu banyak suka dukanya. Tidak selamanya usaha kita itu bisa sukses ya. Kami beberapa kali kantor sendiri kita pindah-pindah tempat ini. Asal muasalnya kita berkantor di Tanjung Priok.
itu kebetulan rumah tinggal. Saya memulai di garasi, kebetulan kantornya namanya Jalan Mundu nomor 34. Bagi saya 34 itu nomor yang sangat sakral bagi saya, karena kenapa? Dari situlah saya memulai bisnis, memulai usaha. Nah, dari situ kemudian kita pindah ke Tebet di di Ciliwung. Kemudian holding company-nya sempat berkantor di Kartika Chandra, ya, di tower, di office tower, sampai akhirnya bisa mendirikan gedung sendiri. Paradigmanya sebetulnya sederhana, bahwa kita mendirikan kantor ini dengan harapan bahwa saya bisa bekerja lebih. Karena kalau kita di office tower itu terbatas, setiap jam sekian sudah harus overtime dan lain sebagainya. Sementara jiwa saya menghendaki bahwa bekerja itu tidak harus terbatas sampai jam 4, jam 6. Tapi kapan waktu kita bisa bekerja dan bekerja. Nah, oleh karena itulah asal muasalnya bahwa saya merasa perlu bikin kantor yang kita bangun sendiri, yang kita bisa kapan saja kita bisa bekerja, dan dari situlah kemudian kita mencoba mendirikan Lenako, kita sebut dengan Wisma Lena sebagai Central of Business Lenako Group gitu. Kolektor patung kuda ini pun mengembangkan 9 bisnis lainnya seperti travel, money changer, dan pengantar barang. Pemilik 12 mobil dengan nomor polisi 34 itu memajukan bisnisnya. Ada paradigma yang saya pegang, ya, yang saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Perusahaan ini berjalan dalam kurun 5 tahun, 6 tahun, memberikan keuntungan yang cukup buat saya. Nah, saya mulailah jiwa petualang saya timbul lagi, bahwa kelihatannya hanya usaha satu itu bukan sesuatu yang bagus, mesti ada berbagai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Jiwa petualang saya untuk membuat unit-unit usaha baru ini